Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati dengan NIM 222111057. Saya dari kelas 6A akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan pembahasan konsep dan implementasi mudharabah dan akad tijarah. Untuk pembahasannya itu ada 8. Yang pertama itu ada definisi mudharabah, yang kedua itu ada mudharabah dalam wacana fikih, yang ketiga itu landasan syar'i mudharabah, yang keempat itu rukun dan syarat mudharabah, yang kelima itu keunggulan mudharabah, yang keenam perbedaan mudharabah dan riba, yang ketujuh itu ketentuan bagi hasil dalam mudharabah, implementasi mudharabah dalam asuransi syariah. Yang terakhir itu akad-akad tijarah dalam praktek asuransi syariah. Untuk pembahasan pertama itu ada definisi mudharabah, yaitu mudharabah berasal dari kata darabah yang berarti memukul atau berjalan, menggambarkan aktivitas usaha atau berjalan dalam mencari rezeki. Dalam praktiknya mudharabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, sahibul mal dan mudharib. Pemilik modal menyediakan seluruh dana, sementara pengolah menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian atau kecurangan oleh pengelolaan, maka pengelola harus menanggungnya. Selanjutnya, menurut Fatwa DSN MUI nomor 07/DSN MUI /4/2000. Mudharabah adalah pembiayaan produktif yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah sebagai sahibul mal kepada nasabah sebagai mudharib, di mana lembaga keuangan syariah membiayai 100% kebutuhan proyek usaha tersebut. Mudharabah dalam wacana fikih, yaitu mudharabah adalah akad kerjasama dalam fikih antara pemilik modal dan pengelola usaha. Untuk menjalankan usaha produktif, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali disebabkan kelalaian pengelola. Mudharib berkontribusi dengan keahlian, tenaga, dan waktu. Ada beberapa ketentuan penting dalam mudharabah. Yang pertama ada modal. Di sini harus berbentuk uang yang sah, disertakan penuh kepada pengelola dan memiliki jumlah serta jenis yang jelas. Yang kedua itu jenis akad. Yang pertama mudharabah mutlaqah, tanpa batasan usaha dari pemilik modal. Yang kedua itu mudharabah muqayyadah, disertai batasan tertentu dari pemilik modal. Yang ketiga, jika pemilik modal ikut campur, maka akad terjadi batal atau gagal. Yang keempat, jaminan. Di sini itu tidak diperlukan jaminan fisik, tetapi kejujuran pengelola adalah kunci. Yang kelima itu jangka waktu. Para ulama berbeda pendapat, boleh dibatasi jika disepakati. Yang terakhir itu ada nisbah keuntungan, harus disepakati di awal dan bisa dinegosiasi secara adil. Untuk selanjutnya itu ada landasan syar'i mudharabah. Yang pertama itu Al-Quran. Dalam landasan dasar hukum, mudharabah dapat ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi, "Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi, mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah." Adapun dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, "Apabila sholat Jum'ah telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah agar kamu beruntung." Untuk selanjutnya itu ada hadis. Ketentuan dalam hadis dapat ditemukan dalam riwayat Ibnu Majah dari Sahih R.A., di mana Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang diberkati, yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keperluan keluarga,
bukan untuk dijual. Dan selanjutnya itu rukun dan syarat mudharabah. Yang pertama itu rukun, ada ijab dan qabul, merupakan pernyataan saling setuju antara dua pihak, tidak disyaratkan lafaz khusus. Yang penting adalah maksud akad. Yang kedua, pelaku akad, terdiri dari dua pihak, saibul mal dan mudharib. Tanpa keduanya akad tidak sah. Dan selanjutnya itu akad, objek akad. Modal harus berupa uang tunai yang jelas jumlahnya dan diserahkan penuh. Modal berbentuk barang tidak sah karena menimbulkan ketidakpastian. Pengelola memberikan kerja atau keahlian sebagai kontribusi. Dan selanjutnya itu persetujuan. Kedua belah pihak harus sepakat secara sukarela sesuai prinsip antara mitkum atau saling rela. Yang terakhir itu ada nisbah keuntungan, harus disepakati di awal dalam bentuk proporsi. Jika tidak jelas akan dianggap rusak. Dan selanjutnya itu ada syaratnya. Untuk syaratnya itu ada akad harus sah, dilakukan oleh pihak yang cakap hukum dan mengerti akad. Yang kedua, modal harus uang bukan barang, jelas nominalnya, diserahkan secara penuh dan tunai, tidak boleh berasal dari utang atau pinjaman. Yang terakhir itu keuntungan, pembagian harus jelas, harus diambil dari keuntungan bukan dari modal. Nisbah harus disepakati sejak awal. Dan selanjutnya itu ada keunggulan mudharabah. Dalam akad mudharabah seluruh pelaksanaannya harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah, sehingga wajib bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, goror, maisir, risya atau suap dan perbuatan maksiat lainnya. Dalam konteks asuransi syariah, peserta bertindak sebagai saibul mal, sementara perusahaan asuransi berperan sebagai mudharib. Keistimewaan sistem mudharabah terletak pada peran ganda mudharib, yaitu sebagai wakil yang mengolah dana atas nama peserta dan sebagai mitra dalam pembagian keuntungan apabila investasi yang dikelola menghasilkan laba. Dan selanjutnya itu ada perbedaan mudharabah dan riba. Untuk perbedaannya, mudharabah definisinya akad kerjasama di mana pemilik modal memberikan dana kepada pengelola untuk dikelola dalam usaha. Untuk riba, praktek pinjaman di mana peminjam harus mengembalikan jumlah pinjaman ditambah bunga tanpa adanya bagi hasil. Yang kedua itu pembagian. Untuk mudharabah, pembagiannya keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk riba tidak ada pembagian keuntungan, peminjaman hanya membayar bunga. Yang ketiga, untuk mudharabah status hukumnya halal menurut prinsip syariah karena melibatkan kerjasama dan pembagian risiko. Dan untuk riba haram menurut syariah karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Yang terakhir itu digunakan dalam investasi bisnis di mana pemodal memberikan dana kepada pengolah untuk dikelola. Untuk riba digunakan dalam pinjaman uang di mana pihak peminjam harus membayar bunga. Dan selanjutnya itu ada ketentuan bagi hasil dalam mudharabah. Implementasi mudharabah dalam asuransi syariah. Dalam perjanjian mudharabah, perhitungan bagi hasil dipengaruhi oleh total modal, premi yang diinvestasikan, serta pendapatnya yang diterima nasabah setelah dikurangi biaya operasional. Keuntungan perusahaan asuransi syariah dalam akad mudharabah berasal dari bagian keuntungan dana investasi atau sistem bagi hasil. Dan yang terakhir itu akad-akad tijarah dalam praktek asuransi syariah, yaitu akad tijarah merupakan perjanjian komersial dalam ekonomi syariah yang dilakukan untuk mencari keuntungan. Jenis-jenis akad tijarah dalam asuransi syariah. Akad
Yang pertama itu ada akad bil ujroh, akad mudharabah, dan akad mudharabah musyarakah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.